Hey yo, we talking about LA. It's the city of dreams. Roll it up if you know what I mean. Hey yo, you trying to be a star all up on the big screen, but you just too Halo, green. gue Nick Asis Dirgayu. Orang-orang manggil gue Nick. Gue pekerjaan gue sebagai barber. We on that West Coast, you know that. Sebenarnya kalau orang nanya kenapa gue pengen jadi barber, dulu sih nggak kepikiran pengen jadi barber sebenarnya, karena gue ngerasa bahwa pada saat gue proses jadi barber awalnya adalah gue jualan hairstyling produk pomade. Ketika gue jualan hairstyling produk pomade ini, gue ngerasa bahwa keren jadi seorang barber. Sebenarnya dari situ sampai akhirnya gue jualan, dan teman-teman gue yang bisa dibilang nge-trigger gue untuk bikin gue jadi kayak barber, karena gue lumayan searching tentang hair product ini, hairstyling produk ini, pomade ini gimana, akhirnya nyambungnya ke YouTube sebenarnya. Nah, di YouTube itulah gue merasa bahwa jadi seorang barber di Amerika, culture-nya itu keren banget. Lu bisa dengerin musik, lu pakai bajunya santai, bebas, tapi lu tetap dapat istilahnya pendapatan yang bisa nopang hidup lu dengan baik juga gitu. Dan saat itu gue ngerasa bahwa industri barber di Jakarta masih belum setinggi itu, dan belum banyak orang yang minat sama jadi barber gitu loh. That's why kenapa gue ngerasa bahwa wah, kalau misalkan orang-orang masih belum minat, kenapa gue nggak jadi yang pertama untuk bisa jadi lebih dengan sebagai barber di situ sih. Jadi nama The Barbershop itu karena konsep pertama gue jadi barber adalah saat itu gue nggak punya dana untuk buka tempat. Karena kalau buka barbershop berarti gue harus nyewa ruko, gue harus punya kursi, kursi yang gue pengenin juga harganya nggak murah, terus peralatan dan segala macam. Alat-alat gue udah punya, tapi basic dari interior segala macam takes money juga gitu. Saat itu gue abis keluar dari kantor, abis jalan-jalan, tabungan gue udah nggak ada karena gue pakai buat jalan-jalan. Saat itu gue ngerasa bahwa kalau gue nungguin bola, kapan gue kayaknya istilahnya, kapan gue jalannya, akhirnya gue berpikir bahwa kenapa gue nggak jemput bola. Saat itu zamannya Gojek baru mulai awal ada di Jakarta, dan gue ngerasa kenapa gue nggak bikin konsep delivery barber, which is datang ke rumah orang, datang ke kantor, datang ke apartemen, yang kemudian akhirnya namanya gue jadi nama ship itu dari kata shipping, shipment. Terus habis itu yang akhirnya dari service yang gue kasih, gue juga ngasih tahu bahwa gue nggak bangun relationship sama beberapa klien-klien gue. Jadi ship itu bisa artinya dari shipment, which is gue delivery. Yang kedua artinya relationship gitu. Jadi kenapa gue akhirnya punya barbershop dan gue nggak ngelakuin shipping. Sebenarnya gue masih ngelakuin shipping, tapi ngelakuin delivery lah bisa dibilang, tapi ke beberapa klien-klien gue doang, which is nggak semuanya. Karena gue ngerasa saat gue pindah dari shipment, dari delivery, akhirnya gue punya barbershop, itu ternyata gue banyakin plus dan minusnya. Setelah gue timbang-timbang, ternyata banyakan plus ketika gue punya satu tempat. Apa plusnya? Yang pertama adalah gue bisa kasih experience yang beda, which is gue bisa kasih experience dimana lo bener-bener di-treat di barbershop, dan treatment ketika delivery sama ada di barbershop is different kan. Jadi gue bisa ngasih mereka experience yang beda. Yang kedua, target market gue jauh lebih gede. Kenapa? Karena waktu gue delivery, gue punya namanya limit buat datang ke tempat, which is tuh gue ngasih limit 10 kilo. Lebih dari 10 kilo gue nggak bisa kecuali lebih dari 3 orang gitu loh. Karena gue ngabisin waktunya lumayan panjang untuk perjalanan. That's why kenapa gue akhirnya ngerasa kalau gue punya tempat, target market gue jauh lebih gede, dan itu yang gue rasain. Akhirnya gue lebih memilih untuk punya satu tempat. Sebenarnya klien-klien terkenal gue lumayan banyak motongin beberapa orang lah yang bisa dibilang kayak selebriti yang sampai sekarang masih, salah satunya Raditya Dika. Terus gue pernah motongin Raffi Ahmad, gue pernah motongin Chico Jericho, gue pernah motongin Kinan Pierce, ya ada beberapa macam lah. Ada juga gue pernah motongin anggota DPR juga ada beberapa yang masih gue cukurin segala macam. Ya sebenarnya basically sih sebenarnya
Instagram gue, dalam artian sosial media gue, sebenarnya gue gunain untuk ngasih tahu aja pekerjaan gue itu apa sebenarnya. Sebenarnya nggak ada maksud gue untuk bikin, gue mempergunakan nge-use mereka untuk jadiin sebagai konten gue sebenarnya. So far sih selama ini beberapa selebriti yang gue potongin, gue pakai untuk cuman buat foto doang bahwa gue udah pernah motong mereka. That's it sebenarnya. Gue nggak pernah minta orang untuk datang dong ke tempat gue untuk motong rambut sama gue kasih free. So far selama ini orang-orang yang datang ke gue emang bener-bener pure, mereka datang karena pengen dapat experience yang beda sama gue gitu loh. Bukan gara-gara gue, ya untuk sekarang kan banyak orang ngelakuin istilahnya promosinya dengan cara lu ngundang influencer segala macam, lu potongin gratis, dan sebagai bentuk kerjasamanya adalah mereka harus ngeposting. Kalau gue sih nggak pernah ngelakuin itu, jujur aja gitu. Gimana caranya gue ngejual jasanya adalah sebenarnya mouth to mouth sebenarnya. Basically the best things buat promosi adalah dari teman-teman lu sebenarnya. Karena gini, yang gue jual adalah jasa, bukan jual barang. Produk barang mungkin beda cara kerja promosinya dengan sebuah jasa gitu. Kalau jasa experience, ketika gue nawarin, wah gue bisa motong lebih bagus deh dibanding orang lain, orang nggak akan percaya. Tapi ketika temen gue atau nggak klien gue yang ngomong, lu motong sama Nick aja karena Nick lebih ini, which is itu jauh lebih menarik buat mereka dan lebih trusted aja gitu loh, dibandingin gue yang ngomong bahwa gue yang paling the best buat ngasih potongan rambut segala macam. Karena ketika ada klien gue yang ngomong, itu benar-benar true dari dia aja sebenarnya, kayak gitu sih. Nah sebenarnya gini, ini sebenarnya yang salah satu impian gue adalah gue pengen naikin pemahaman tentang pekerjaan profesi buat ke anak-anak kalangan muda gitu loh. Ya which is sekarang udah mulai gue lihat udah mulai banyak anak muda yang tertarik di bidang profesi. Ya profesi kan banyak. Salah satunya barista, jadi bartender, atau enggak jadi barber, atau enggak banyak hal lah yang which is zaman dulu lu jadi seorang profesi kayak jadi chef aja, zaman dulu siapa yang mau jadi chef gitu loh. Istilahnya lu kerja di dapur juga doang gitu. Lu ngapain jadi barista, lu kerja cuma bikin kopi doang gitu loh. Apalagi jadi barber yang cuma potong rambut doang gitu loh. Tapi kalau lu ngeliat negara-negara maju, profesi ini dianggap sebagai sesuatu yang lebih tinggi gitu loh, bisa dibilang, dibandingin lu cuma kerja kantoran gitu loh. Itu dia yang gue pengen sebenarnya bikin anak-anak muda zaman sekarang untuk lebih milih pekerjaan yang ya jadi profesi pun lu bisa menghasilkan dan bisa menopang hidup lu gitu loh, selama lu ngejalaninnya dengan benar-benar pakai hati lu, dengan benar-benar serius segala macam, bahwa itu bisa dilakuin. Kalau yang gue lihat sih sekarang anak muda jauh lebih mulai tertarik sama pekerjaan yang cuma kantoran doang, 9 to 5, tapi kerjaan yang benar-benar passionnya dia. Kalau gue jujur, gue sebenarnya bagi gue gini, kenapa gue selalu nggak bilang bahwa nggak ada yang spesial, bukan yang nggak spesial. Bagi gue semuanya spesial, bukan nggak ada yang spesial. Jadi gue selalu nganggep orang siapapun dari berbagai latar belakang apapun motong sama gue, tetap gue anggap jadi klien gue, which is client is king. Itu tetap gue anggap. Jadi gue selalu ngasih service ke semua klien gue itu sama gitu loh. Mau dia dari strata yang tinggi, mau rendah, makanya bagi gue semuanya spesial. Jadi gue nggak pernah pengen, gue pengen motong presiden, gue pengen motong artis atau enggak selebritis segala macem. Enggak sih, bagi gue lebih milih orang-orang yang datang appreciate sama hasil kerja gue. Gue lebih milih mau motongin orang-orang yang benar-benar appreciate sama hasil kerja gue gitu.